Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak ibu yang soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 8 dengan mapel atau mata pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesianya dengan materi puisi dan prosa. Apa itu puisi? Nah, coba antum lihat di halaman 8. Di sini ada karakteristik puisi. Ya. Nih, di sini sebelumnya bisa antum lihat puisi menggunakan bahasa yang ringkas namun penuh makna. Jadi yang ditulis di dalam puisi itu tidak panjang lebar seperti prosa. Sedangkan prosa itu kata-kata yang digunakan tidak terbatas, tidak harus ada bait-bait seperti puisi. Ini ya, kayak ini kan, bait 1, bait 2, bait 3, bait 4. Ada 4 bait. Nah, kalau prosa tidak. Prosa itu seperti karangan yang menceritakan apa adanya. Tapi puisi, dia menggunakan bahasa yang singkat, tapi memiliki makna yang banyak. Nih, seperti karakteristik yang disampaikan dalam puisi di sini, di halaman 8 Anda bisa lihat nih. Menggunakan bahasa yang singkat dan padat dan dituangkan dalam bentuk bait-bait. Lihat nih, bumi. Nih, tempat makhluk hidup tinggal. Artinya di sini sebenarnya kita bisa menjelaskan, ya, tempat makhluk hidup, beberapa makhluk hidup atau banyak makhluk hidup seperti ini kita jelaskan. Nah, itu kalau bukan puisi, tapi kalau puisi dia singkat, padat, ya. Kemudian bersifat konotatif dan imajinatif. Artinya konotatif ini artinya memiliki banyak makna yang disampaikan dalam kata-kata yang ditulis dalam puisi, atau berdasarkan imajinasi yang menulis. Karena puisi ini akan muncul dari imajinasi penulisnya. Apa itu imajinasi? Hayalan sang penulisnya, ya. Kemudian nomor 3, memanfaatkan perlambangan majas. Ya, majas itu kan banyak ya. Misalnya ada sebuah puisi karangan Hairil Anwar yang zaman dulu itu terkenal. Misalnya, aku adalah binatang jalang. Itu menggambarkan ketangkasan seseorang, keberanian seseorang, atau bisa juga memang ingin menceritakan sosok binatang. Nah, di situ kita banyak dalam satu baris puisi saja banyak mengandung makna. Ya, kemudian ambigu artinya banyak penafsiran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian bisa antum lihat di halaman 48. Di halaman 48 di sini ada puisi yang berjudul tentang Selamatkan Bumi Kita. Nah, dari puisi yang sepanjang ini ternyata mengandung makna, ya, mengandung makna. Nah, sebelum kita mengetahui makna yang terkandung di dalam puisi yang ditulis ini, maka kita harus mengisi dulu karakteristik teks puisi yang berjudul Selamatkan Bumi Kita. Tadi antum sudah melihat tuh karakter-karakter dari puisi, ya, kalimatnya atau kata-katanya berdasarkan imajinasi, memiliki banyak makna dan lain sebagainya. Adakah di sana? Ya, kalau ada tuliskan di sini. Kemudian makna dari puisi yang disampaikan ini, ya, pesan. Ya, pesan apa yang disampaikan dari puisi ini kita tulis di nomor 2-nya. Nah, itulah tentang puisi, ya. Bagaimana kalau prosa? Nah, antum bisa lihat contoh prosa yang ada di halaman 81. Prosa itu adalah karangan teks bebas atau karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris. Kalau tadi puisi kan ada baris-barisnya, ya. Ada suku kata. Dalam satu baris itu ada sekian suku kata. Tapi di tema ini kita tidak mempelajari sampai ke situ. Kemudian kalau prosa tidak terikat oleh irama dan rima dalam menyampaikannya. Artinya prosa itu menceritakan apa adanya, ya, secara jelas. Misalnya dari ada gambar atau peristiwa, kemudian kita disuruh membuat prosanya.
Nih misalnya ya, ada gambar nih gambar. Kita disuruh menceritakan di sana dalam bentuk prosa. Bisa juga dari gambar ini kita buat puisi. Bisa juga dari gambar ini kita buat prosa. Bercerita apa adanya, ya, seperti yang tertaut di dalam gambar. Nah, di sini ada contoh prosa dengan judul Ragam Musim di Dunia. Nah, ragam musim di dunia. Nah, di sini nih, tuliskan makna prosa. Makna yang disampaikan dari prosa yang ada di dalam musim, ragam musim yang ada di dunia itu apa saja. Nah, kemudian lihat di sini tentang prosa nih. Pengertian puisi ada di halaman 108. Coba dilihat di paling atas, sebelah kiri atas. Puisi adalah karangan yang berbentuk atau karangan yang bentuknya terikat dan bahasanya singkat, tetapi maknanya padat. Nah, artinya bahasa yang disampaikan dalam puisi itu banyak makna, ya, banyak makna, banyak mengandung makna. Kemudian prosa disebut dengan parafrase. Adapun cara mengubah puisi menjadi prosa, nanti ada tugasnya ya. Mengubah susunan bait dalam puisi menjadi paragraf. Jadi ini kan bait satu nih. Ini ditulis apa adanya dalam sebuah paragraf, ya. Kemudian nomor 2, mendeskripsikan kata-kata dalam puisi dengan kalimatmu sendiri. Artinya ini dirubah dengan bahasa kita sendiri. Jangan bahasa puisi apa adanya yang di sini. Misalnya, di sini kan ada kata wahai nelayan, begitu lengkap alammu dengan perairan. Ombak dan badai kau jadikan teman, jiwamu pengisi semangat dan kesabaran. Dirubah menjadi prosa, menjadi nih, tidak dalam bentuk bait ya, tapi dengan bahasa kita, tapi tidak lepas dari bait atau pesan yang disampaikan dari puisi yang tadi. Nelayan memiliki alam yang lengkap dengan perairan. Titik. Nelayan berteman dengan ombak dan badai. Nelayan memiliki jiwa semangat dan kesabaran. Ya. Ini ada di bait ke-1. Paham? Kemudian rangkaian kata-kata dalam sebuah puisi menjadi sebuah cerita. Ini kayak cerita. Ya. Kemudian pertahankan isi puisi tersebut. Jadi kita membuat prosa itu tidak boleh berbeda dengan dari isi puisi yang ada, ya, paham? Nah, untuk tugasnya kerjakan latihan di halaman 48 dan di halaman 110. Itu saja tugasnya bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan karena ini akan Ibu jadikan sebagai tugas latihan harian atau Ibu jadikan sebagai nilai harian. Ibu ulang, tugasnya ada di halaman 48 dan 110. Silakan ditulis, boleh di buku besar, boleh juga di buku kecil. Demikian materi tema hari ini yang ada di tema 8 dengan muatan bahasa Indonesia tentang prosa dan puisi. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.